Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam pembahasan wudu yang pada pertemuan lalu kita telah sedikit membaca dan juga membahasnya bagaimana sejarah pensyariatan wudu ini dan hikmah di balik adanya syariat wudu. Bahkan dalil-dalil yang merinci meskipun dalil tersebut sifatnya umum. Dan ternyata dari dalil yang kita baca kemarin, nah, itu menyimpan rukun juga, ya, rukun dari wudhu. Nah, ya. Karena kemarin kita pelajari definisinya. Definisi wudhu secara bahasa kan dia adalah mustaq, pecahan dari kata wadu'ah, yang artinya adalah al-husnu wan nazafah, yakni bersih, suci, ya kan, indah. Nah, dan secara syar'inya ya tentu adalah isti'malul ma'i, menggunakan air fil a'dha'i al-arba'ah, ya, pada anggota tubuh yang empat. Dan di antara anggota tubuh yang empat itu adalah wajah, yadani, dua tangan, ra's, ya, ra'su, kepala, kemudian rijlani, dua kaki. Nah, di mana anggota tubuh yang ini yang tadi disebutkan mulai dari wajah, yad dan ra's, ya kan, dan rijlan. Nah, itu dia menjadi rukun nantinya dalam wudu. Anggota-anggota wudu yang wajib banget untuk dibasuh. Begitu ya. Nah, Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan syarat sah wudu, begitu. Syarat sah wudu. Nah, siapa saja orang yang berwudu kemudian wudunya sah? Nah, inilah pembahasannya kita. Al-mas'alatu as-salisatu, ya. Fadal. bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu as-salisatu fi syurutihi wa yastaratu li sihatil wudu'i ma ya'ti. Al-islamu wal aqlu wa tamyizu wala yasihu minal kafiri wala majnuni wala yakunu mu'tabaran min sawiri alladzi duna sinni tamyizi. Al-mas'alatu as-salisatu fi syurutihi, yaitu tentang syarat-syaratnya, tentang syarat-syaratnya. Wa yashtaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti, dan dipersyaratkan, ya, akan sahnya, nah, ya, akan sahnya wudu, akan sahnya wudu, maka harus terpenuhi syarat mayati berikut ini. Di antaranya adalah al-islam wal aqlu wa tamyiz. Apa itu Islam? Apa itu al-aqlu? Apa itu tamyiz, ya? Fala yasihu. Nah, ya, dikatakan di sini fala yasihu minal kafiri walal majnuni wala yakunu mu'tabaran. Nah, ya, mu'tabaran itu dibaca nasab sebagai apa tuh? Oh, khobar yakun Ustaz. Sahih, khabar yakunu, ya kan, mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Wala yakunu mu'tabaran minas saghir, ya, alladhi duna sinnit tamyizi. Coba terjemahin tuh. Wala yakunu mu'tabaran minas saghiri. Apa artinya?
Muktabaran ini iktibar, Ustaz. Ya dianggap. Dianggap. Dianggap anak kecil, Ustaz. Ya, alladzi duna sinin. Yang duna di situ kurang ya. Yang kurang dari 7 tahun. 7 tahun. Kurang dari Oh, 7 tahun. Intinya anak-anak yang belum mencapai usia tamyiz. Namanya. Alladzi duna sini tamyiz. Usia tamyiz. Namanya. Anak-anak yang belum mencapai usia tamyiz. Kapan sih usia tamyiz itu? Usia tamyiz itu 6 berkisar tahun. di usia ya 6 sampai 7 tahun. Di mana anak pola pikirnya sudah mulai terbentuk sehingga sudah mampu dia membedakan ya setidaknya ya setidak seminimalnya itu mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Walaupun belum semuanya, tapi dari keseluruhan itu dia sudah bisa membedakan lah beberapa perkara. Walaupun tidak semua perkara bisa dibedakan baik dan juga buruknya untuk dirinya. Gitu. Itu adalah tamyiz. Nah, kemudian al-Islamu ya tentu itu adalah orang yang beragama apa? Orang Islam. yang beragama Islam. Makanya dikatakan di situ fala yasihu minal kafir. Maka kafir ini keluar, ya, kafir ini keluar. Kemudian juga majnun. Majnun ini juga Tidak keluar sah. dia dari apa? Ya. Iya, dari akal. Nah, ya, dari akal. Taib. Silakan dibaca lagi. Ba aniyatu li hadisi innamal a'malu binniyati wala yusra'u wala yusra'u talafuzu biha li adami subutihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjemahkan langsung. Niat. Yang Yang berikutnya kedua niat, niat. yang kedua niat dari hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan dengan niatnya. Wala yusra'u talafuzu biha dan tidak disyariatkan melafazkannya. Li adami subutihi anin nabi dikarenakan tidak ada ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ya. Nah, kalau di sini sebagaimana pendapat yang dipilih oleh mayoritas Hanabilah, ulama fikih dari mazhab Hambali, mereka menyatakan talafuz niat itu tidak ada asalan dari Nabi. Ya. Namun kalau kita melihat perspektif dari mazhab yang lain, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, melafalkan niat itu merupakan perkara sunnah. Ya, melafalkan niat itu adalah perkara sunnah. Sunnah. Dan tentu ada hikmah di balik itu. Kenapa para ulama Syafi'iyah itu mensunnahkan melafalkan niat? Ya. Untuk memantapkan hati bagi orang-orang yang berpenyakit was-was. Karena tidak dipungkiri di antara kita ada yang memiliki penyakit demikian. Ya, udah niat belum ya? Udah niat belum ya? Nah, untuk memantapkan hal tersebut. Tapi tetap mereka semua mengakui dan bahkan meyakini bahwasanya niat yang afdol itu adalah niat yang dari hati. Karena niat itu sesuatu yang harus dilakukan ketika apa? Ya, berbarengan tuh melakukan awal Bacaan. dari perbuatan. Sebagaimana penuturan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja, itu adalah syarah dari matan Safinatun Najah. Beliau katakan yang dimaksud dengan niat itu adalah ya al-qasdu, yakni menyengaja.
atau memaksudkan, atau qasdu syai'. Nah, beliau katakan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Beliau katakan begitu. Niat menyengaja sesuatu atau memaksudkan sesuatu muqtarinan berbarengan bi fi'lihi dengan melakukan perbuatan tersebut. Itu, ya. Nah, Jadi Ustaz. sebelum kita melakukan wudhu, ya boleh dan sah-sah saja kita niat begitu. Nawaitul wudu'a dan seterusnya, redaksinya macam-macam ya. Nah, tapi tetap ketika kita pas mau membasuh awal kita berwudu, itu niat kita hadirkan kembali di dalam hati kita, itu yang afdal. Dan ini semua diyakini, bahkan diakui oleh para ulama Syafi'iyah. Jadi tidak ada satupun ulama yang menyatakan talafus niat itu wajib. Bahkan kalau ada orang di zaman sekarang mengatakan melafalkan niat itu wajib, berarti dia udah membuat perkara yang baru. Itu baru namanya bid'ah dolalah. Itu. Dan ini hanya sebatas mensunahkan para ulama Syafi'iyah. Nah, Ustaz. Begitu ya. Nah, nah hadisnya, innamal A'malu bin a'malu bin. Nah, ya, hadisnya innamal a'malu bin binniyat. Ya. Nah, kalau nanti dalam mazhab uh, Hanafi, ya, itu nanti beda lagi pembahasannya ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam syarat sah ya. Baik, nanti kita bahasnya di fardu-fardu wudu aja lah, gitu, untuk detailnya. Oke, kita baca lagi yang Jim. Jim. Al-ma'u at at-tuhuru. Kenapa tuhur? Ah, at-tahuru, Ustaz. Tohur, tohur, tohur. Hmm. Al-ma'u at-tahuru. Iya, kan kita udah belajar nih. Nah, Ustaz. Air yang suci mensucikan, gitu. Tahuru ya. Ustaz. Lam, Lanjut. lama 5. lima, Ustaz ya. Iya. Lima taqaddama fil miyahi amma ammal ma'u an-najisu wala Guys, yasihu ammal ma'u an-najisu, iya betul. ammal ma'u an-najisu fala yasihu al-wudu'u bihi. Ya. Syarat yang ketiga adanya air suci yang mensucikan. Dan kita udah belajar ini di pembahasan pertama tentang air yang mensucikan, air suci yang mensucikan. Gitu. Ada 7 kan? Mantap. Makanya dikatakan di situ 5 taqaddama berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan. Ya, filmiyah dalam bab air. Amal ma'u an-najis, ya adapun air najis, fala yasihul wudu'u bihi. Maka enggak sah berwudu dengannya. Baik, lanjut yang dal izalatu ma. Ya, izalatu ma yamna'u usulal ma'i ila basyarati. Iya, ilal basyarati. Ke kulit, basyarah itu kulit. Nah, Min menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, itu menjadi syarat sah. Jadi, yang namanya berwudu, air itu harus betul-betul sampai ke kulit. Nah, ya, betul-betul sampai ke kulit. Kulit anggota-anggota yang wajib diwudukan. Nah, min, min syam'in au ajinin wa nahwihima. nah ya, berupa lilin tuh, syamain, lilin, ajinin, adonan, kue. Kenapa di sini dikatakan contohnya kayak gini? Ya, karena beberapa ada yang pekerjaannya demikian.
kemudian dia asal ciprat sini, ciprat sana airnya, tapi masih ada adonan kue, begitu. Ya, wa nahwihi dan yang semisal dengannya, gitu. Nah, kalau bekas cat bagaimana? Sama aja, begitu. Makanya dibersihkan tuh, ya. Tapi kalau memang sulit untuk dihilangkan, ya, dan memang waktu sholatnya sudah mepet, ya sudah tidak mengapa, begitu. Tapi intinya dia sudah berusaha untuk menghilangkannya. Nah, ya, lanjut lagi. Katulai katulai azafiri. Nah, itu cat kuku. Al-azfar. Al-azaf, ya. Nah, Allazi jamak dari ya'rifu. zufrun. Azafir jamak dari zufrun, kuku. Alladhi yu'rafu baina nisa'il yauma. Yang mana hal ini tentu diketahui di kalangan para perempuan, ya. Yang Kutek ya, banyak Ustaz. dipakai lah intinya. Yu'raf itu yang banyak dipakai oleh kaum wanita di zaman ini. Cat kuku tuh. Ya di Arab juga ma'ruf. Cat kuku henna atau apa ya, kutek dan segala macam yang namanya tuh. Taib lanjut. Al-istijmar wal istinja. Al-istijmaru au al-istinjau inda wujudi Sababihima. sabibihima Sababi. sababihima lima taqaddama. Ya, lima taqaddama. Terjemahkan. Istijmar ini yang dengan batu ya, Ustaz. Bukan Al hanya dengan batu, intinya dengan media selain air ketika air tidak ada. Oh, ya, Ustaz. Nah, maka Oh, ya. proses pembersihan dubur, ya, itu dinamakan istijmar. Kalau istinja dengan air, Ayo. gitu ya. Eh, Kan kita udah belajar tuh, kita udah baca tuh kan. Enam, Bukan Ustaz. hanya dengan batu, tapi benda kering yang Udah. suci tentunya. Benda kering ini selain roti, selain tulang gitu. Kenapa tidak boleh dengan tulang? Karena tulang makanan jin. Itu kalau roti itu kan makanan yang dimuliakan begitu dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Mualah. Al-muwalatu Ya, al-mualah artinya berkesinambungan. Nah, kemudian at-tartibu. tartib harus berurutan. Penjelasannya akan hadir nih sih ya kan. Wasayati al-kalamu alaihi ma ba'da qalilin, sebentar lagi akan datang di apa namanya al-kalam pembahasannya nih tentang fardu-fardu wudu gitu. Barulah ghuslu jami'il a'dha'il wajib. Nah, membasuh seluruh anggota tubuh yang wajib untuk Ya. dibasuhnya, ghusluha. Ya. Nah, al-mas'alatu ar-rabi'atu furuduhu. Al Ai al a'dha'uhu. al-mas'alatu ar-rabi'atu furu furuduhu, Ustaz. Iya, furuduhu. Ai a'dha'uhu. Ya, jadi di sini adalah kita akan bahas anggota-anggota wudhu wajib untuk dibasuh. Ini permasalahan yang keempat. Wahia sittatun, ada 6. Ya, 4 yang tadi disebutkan, duanya lagi, satu jelas tuh. Ya, kalau ada tartib, kemudian ada mualah. Gitu ya, ada tartib, ada mualah. Mana? Nomor 1. Al-ula ya, Ustaz ya. Iya, karena Wus kan masalah. Jadi wuslu takdirnya begini, takdirnya al-mas'alatul ula gitu. al-ula al-ghuslu wajhil bikamilihi liqaulihi ta'ala idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa minhu matmadat mat matmadatul matmadatu wal istinsyaqu li'annal fama wal anfa minal wajhihi minal wajhi. Ya, 6. Membasuh wajah secara sempurna.
berdasarkan firman Allah Ta'ala, jika kalian ingin menegakkan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Di antaranya adalah madoh dan syak, Ya, madmadah, berkumur, madmadah, Ustaz. ya, idaratul ma'i fil fami. Idaratul ma'i fil fami, memutar air di mulut. Itu kata Al-Imam Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qarib. Kalau syak ini memasukkan air ke hidung ya, Ustaz? Iya, kemudian dikeluarkan lagi. Karena fama, karena fama mulut ya, Ustaz, dan anfa hidung adalah bagian dari wajah. Hmm. Iya, betul. Lanjut yang kedua. Nah, sebetulnya di sini kalau kita berbicara fardu wudu, yakni ada niat ya. Ada niat. Tapi pada intinya niat itu kan masuk ke syarat sah. Jadi kalau udah masuk ke syarat sah, ya sudah masuk juga ke fardu wudu secara otomatis. Emang betul harus ada. Ya, niat itu dihadirkan. Muktaronan. Kalau kata Al-Imam bin Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qarib itu muktaronan bi fi'lihi. Ya, sama juga dengan yang diungkapkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifat Syaja'nya. Oke, lanjut. As-saniyatu wuslu yadaini ila mirfaqaini. Liqauli ta'ala wa aydiyakum ila Guslu apa marafiq. goslu? Tadi yang pertama bacanya apa yang wajah? Oh iya, Ustaz. Waslu, Ustaz. Iya. Waslu waslul yadaini ilal mirfaqaini. Liqauli ta'ala wa aydiyakum ila marafiq. Nah, itu dalilnya. Oke, yang pertama tadi kan membasuh wajah, ghuslul wajah bikamilihi, ya, seluruh wajah. Nah, yang dimaksud dengan membasuh di sini, ya, ini kita harus bedakan nih, ya, ghusl. Nah, yang dimaksud dengan membasuh di sini adalah mengalirkan air ke bagian anggota wudhu yang wajib dibasuh. Ingat, ghusl mengalirkan air, gitu. Nah, tentunya batasan wajah yang harus dibasuh itu mulai dari tempat umum tumbuhnya rambut, ya. Jadi yang wajah ya. Nah, mulai dari awal tempat tumbuhnya rambut tuh di situ. Ujung-ujung rambut yang di kulit kepala itu udah bagian dari wajah yang vertikal tuh. Maupun yang horizontal. Kalau horizontal tuh berarti dari apa? Dari telinga satu ke telinga yang lain begitu, yang ke satunya, yang satu lagi. Dan ini juga termasuk membasuh semua bagian yang ada di dalam wajah, termasuk alis, kumis, itu semuanya kena aliran air. Nah, itu yang dimaksudkan dengan apa? Bikamilihi, Dengan sempurna. gitu. Ya, nah. Nah, kemudian kalau orang yang mutawadi, yakni orang yang berwudu, yang dia punya janggut tebal ya, janggut tebal, janggutnya lebat begitu. Brewok lah maksudnya. Kalau orang brewok itu kan nutupin pipinya tuh. Nah, Nah, maka dia cukup untuk membasuh bagian luarnya saja. Makanya gitu, disunahkan baginya dia untuk menyela-nyela janggutnya nanti. Itu bagi yang tebal. Jadi kayak orang-orang Arab itu janggutnya kan tebal, tebal nah, ya, sampai brewok tuh, sampai kadang sampai di atas pipinya tuh, sampai dekat rahang. Terkadang orang kita yang brewokan itu hanya jarang sekali yang sampai rahang lah. Kalau orang kita, orang Indonesia yang berewokan biasanya orang Aceh, orang Medan, ya orang Sumatera gitu kan. Atau beberapa orang Betawi. Kalau orang Sunda nampaknya jarang. Kalau orang Sunda, Jawa Barat tuh nampaknya jarang ada yang berewokan.
kecuali dia udah pakai obat penumbuh janggut. Itu. Nah, atau emang keturunan Arab atau keturunan India. Taib. Lanjut. Ghuslul yadan. Nah, ya, ghuslul yadaini yaitu Terus membasuh kedua tangan sampai siku. siku, ya. Nah, batasan kedua tangan yang wajib dibasuh dalam wudu sebagaimana yang dikemukakan oleh fuqaha ya kan dimulai dari ujung jari sampai kedua siku. Karena itu dalilnya wa aidiakum ilal marafiq. Jadi dimulainya itu yang bagus, ya, yang ahsan itu dimulai dari apa? Dari ujung jari. Antum tahu ya? Nah, baru dijalanin ke siku tuh. Karena kebanyakan orang terkadang saya lihat tuh dari siku dulu. Dia taruh sikunya langsung di ujung keran air begitu. Ya, Ustaz. Langsung. Jangan dijalanin ke jari. Nggak salah juga, itu tidak salah, tidak. Tapi kalau kita ingin betul-betul mengikuti dalil, katanya dalilnya Al-Quran wa Sunnah begitu. Nah, lihat betul-betul dalil ya, pahami gitu. Nggak tahu bahasa Arab, belajar bahasa Arab gitu kan. Ah, dari situ ya. Oh iya, ya. Nah, Gila ya, Ustaz. gitu. Nah, ya. Gila Nah, marafik. terus Lal marofik baru sampai ke ini siku. Marofik itu siku, bentuk jamak dari mirfakun. Nah, jika tangan terputus bagaimana? Ada kan tangan orang putus ya kan, udah diamputasi. Gimana caranya? Yang di Iya, ujungnya kalau itu. tangan yang terputus, kalau tangan yang terputus masih dalam wilayah tangan yang wajib dibasuh, dan hal demikian terjadi setelah wudhu, maka nggak wajib untuk dibasuh. Paham ya? Contoh orang, tangannya diamputasi, sampai bagian apa? Sampai bagian pergelangan lah, apa namanya? Ya, sampai sikunya hilang. Sampai sikunya itu dihilangin. Itu. Terus dibasuh nggak tangannya yang bagian otot itu? Sampai pundak? Nggak perlu. Karena kan bagian yang wajib dibasuhnya udah hilang. Sampai sini bisa difahami ya. Nah, Ustaz. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Asnal Matalib fi Syarhi Raudit Talib. Ini kitab fikih Syafi'i gitu ya. Nah, kata beliau di dalam kitab tersebut, fa in kuti'at yaduhu minal mirfaq, ya kan? Bi ansul azmu الذراعي وباكي الأزمتان المسميان برأس العدود. نعم يا وجب غسل رأس العدود لأنه من المرفق بناء على أنه مجموع العزمات والإبرات الداخلة بينهما لا الإبرات وحده ونديب غسل باكيه أي العدود فلو قطعت من تحت المرفق وجب غسل الباقي كما صرح به الأصل. Nah, ya. Jadi kasus yang pertama tadi, kalau misalkan terputus dalam wilayah tangan yang wajib dibasuh, maka nanti sisa yang ada di tangannya nggak usah dibasuh lagi. Kemudian, kalau misalkan jika terjadinya sebelum wudhu, nah, jika terjadinya sebelum wudhu, maka wajib untuk membasuhnya. Berikut tulang yang tampak, namanya sebab kulit yang terkelupas. Misalkan begitu. Ya, tentu kalau tidak mendatangkan mudarat, gitu ya. Nah, terkadang ada tangan-tangan yang kondisinya kayak gitu. Kemudian jika putusnya sebatas siku, kan ada kan orang yang putusnya sebatas siku tuh, terus bulat ujungnya ya. Ya Nah, benar, ya Ustaz. udah yang sedikit itu, yang bulat nyonjol sedikit tuh wajib dibasuh. Gitu. Nah, ya. Nah, itu yang disebutnya dengan pangkal lengan. Nah, dan tentu nanti termasuk sunnah untuk membasuh bagian yang ada di atas lengannya. Begitu ya. Rasul adud. Gitu. Katanya di dalam kitab Asnal Matalib tadi. Baik. Lanjut. Masur ra'si. Nah, ini masah. As-salisatu mashu ra'si kullihi ma'a uznaini. Biqauli ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Baik. Barakallahu fiik. Nah, ya.
Nah, kalau kita melihat di sini ada kata kullihi, keseluruhan kepala tuh. Nah, ini perspektifnya adalah perspektif mazhab Hambali. Hambali. Ya, perspektif mazhab Hambali. Ini sebagaimana di dalam kitab Aqsarul Mukhtasarat ya, itu kitab fikih Hambali dasar, atau di kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid. Nah, itu juga kitab fikih Hambali dasar, atau dalam kitab Dalilut Talib, kitab fikih menengah ya, dan kitab-kitab fikih Hambali yang mu'tamad lah di mazhab tersebut ya, membasuh keseluruhan kepala itu wajib. Tetapi dalam mazhab al-Imam Syafi'i, membasuh sebagiannya saja itu yang wajib. Adapun keseluruhannya itu sunnah dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Gitu ya. Nah, makanya di sini juga dikatakan langsung ma'al uzunaini. Gitu ya. Nah, kenapa ada perbedaan demikian? Wamsahu biru usikum, ada ba di sini. Ulama Syafi'iyah memaknai ba di sini maknanya adalah tab'id. Bagian kan? Ya, tab'id maknanya sebagian. Lanjut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam al uznani minar ra'si wala yujza'u masahul ba'da ra'si duna ba'dihi. Fala yujzi itu. Wala yujzi. Fala yujzi. Fala yujzi mashu ba'di ra'si Duna duna ba'dihi. ba'dihi. Nah, terjemahkan. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam al uznani, dua telinga adalah dari kepala, Ustaz. Maksudnya adalah termasuk, mina itu artinya termasuk di sana. Termasuk kepala begitu. Nah, sehingga tidak sah mengusap sebagian kepala saja tanpa sebagian yang lain. Masya Allah, ini kita fikih dasar. Nah, ya. Tuh, sini dia bilang. Jadi Nah, nih. yujzi ini majzum ya, Ustaz. Iya, iya, iya. Yujzi, yujzi ya. Bukan, bukan. Kok majazub? Hah? Oh, berarti ini muqaddarah ya, Ustaz. Marfu muqaddarah. Kok marfu muqaddarah? Yang yujzi'u. Oh, yujzi. Oh, Ustaz, yujzi. Iya, yujzi'u. Nah, ya. Nah, jadi di sini intinya apa? Katanya tidak sah mengusap sebagian kepala saja tanpa sebagian yang lain. Kalau di sini tentunya eh, kita hormati pendapat ini. Tapi kalau saya tidak demikian. Nah, ya. Karena kalau kita belajar madhab yang lain itu, nah, seperti madhab al-Imam Syafi'i, atau kalau kita mau lihat madhab yang empat, nah, ya, mazhab Hanafi. Yang menjadi rukun itu adalah mengusap kepala bagian atas kedua telinga sebanyak 1 kali. Nah, ya. Adapun bagian yang wajib dibasuh itu adalah 1/4 bagian kepala. Nah, ini menurut riwayat yang paling terkenal di mazhab Hanafi. Kemudian kalau di Maliki itu yang wajib diusap adalah seluruh bagian kepala, mulai dari kulit dan rambut. Nah, yang menjadi tempat tumbuhnya rambut secara umum, yaitu mulai dari apa? Permulaan bagian kepala sampai lubang leher. Maksudnya itu antara 2 tulang selangka. Ya, yang di belakang leher ini kan ada tuh kalau kita, nah, di ujung rambut tuh, yang belakang di bawah, gitu. Nah, kemudian dengan mengusap rambut pelipis yang tumbuh, itu di dalam mazhab Maliki.
Kalau Syafi'i jelas tadi ya, yang wajib diusap adalah sebagian kepala saja. Terus kita pijat tuh kulit kepala tuh. Walaupun sehelai rambut pun itu juga masuk sebagian dari kepala. Sebab kepala itu pada umumnya apa? Tertutup, maka cukup diambil minimal dari apa? Bagian kepala atau rambutnya yang dapat disucikan. Itu dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana di kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Paham ya? Dikatakan di sana wa innama uktufiya bi mashi juz'in minar ra'si li'annahu masturun ghaliban fakafahu adna taharatin li'anna tashrifahul maqsuda yahsulu bidzalik. Itu. Nah, kalau dalam mazhab Hambali jelas yang wajib diusap adalah seluruh bagian kepala yang tampak menurut pendapat yang sahih ya. Nah, lanjut. Ustaz, Afwan ini Ustaz. Ya. Eh, mau siap-siap pergi sekolah ini Ustaz. Oh gitu, ini nanggung nih 4 sama 5 nih. Oh, tak biar pembahasannya lebih dalam lagi Ustaz. Enggak, baca aja nggak apa-apa. Kalau seluruh rijlah Oke. ini langsung baca aja. Cepat aja nggak apa-apa. Ustaz. Waslu rijlaini ila ka'baini liqauli ta'ala wa arjulakum ila ka'bain. Iya, membasuh kedua kaki Membasuh kedua sampai mata kaki, kaki mata karena kaki. dalilnya ada di sini. Lanjut yang kelima tartibu Li'anna Allah at-tartibu li'anna Allah ta'ala zakarahu muratiban. murattaban. Murataban. Iya, murattaban wa tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasabi ma dzakarallahu subhanahu al-wajhu fal yadain fal ra's ya kan al-wajha afwan al-wajha fal yadaini fal ra'sa fal rijlaini kama warada dzalika fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abdullah ibni Zaid wa ghairihi. Nah, terkait tertib karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan anggota wudhu secara berurutan murattaban dan Nabi pun berwudhu dengan berurutan juga murattab sesuai dengan yang Allah sebutkan wajah, kedua tangan, kepala lalu kedua kaki. Nah, sebagaimana hal ini juga diriwayatkan dalam tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Abdullah bin Zaid. Ya, nah diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya nomor 235 ada di catatan kaki. Terakhir yang keenam mualah. Al-muwalatu bi anna yakunu ghuslu Goslul, ya Ustaz, ghuslu. goslul Ghuslul udwi udwi akiba alladhi qablahu. mubasyaratan biduna Ya, ta biduni takhirin. biduni takhirin. Baik, sambil terjemahkan saya aja. Mualah yaitu apa? Membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya. Karena biduni takhir, tanpa nunda. Lanjut, karena Nabi. Waqad kana Faqad Nabi kana. waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddaa mutawaliyan wali hadisin Khalidin ibni mu ibni Enggak, jangan Mu'dan. ditanwin. Jangan ditanwin, itu mudhaf ilaih. Wali hadisi Khalid bin Ma'dan. Ya, intinya karena Nabi Muhammad SAW berwudu itu juga mutawali, namanya langsung. Wali hadisi Khalid bin Ma'dan, karena ada hadis Khalid bin Ma'dan. Baca hadisnya anak Nabi ya, ro'a. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalliyu wa wa fi wa fi Kok tahri yusolli yuk? Yusolli aja. yusalli Ustaz. Yusolli, iya. Yusalli wa fi Zohri tahri qadamihi, qadami wa fi lum'atun zohri qadamihi, lum'atun, ya. qadru, Qadru dirhamin ad-dirhami, lam lam yusibaha. yusibahal ma'u. Alma udah saya aja ya biar cepat nanti antum. Fa amarahu an yu'ida al-wudu'a. Antum harokati saja. Fa amarahu an yu'ida al-wudu'a. Sudah? Nah, anna nabiyya bahwasanya Nabi Muhammad SAW ra'a rajulan melihat seorang laki-laki yusolli yang laki-laki itu salat wa fi zahri qadamihi dan di punggung kakinya itu ada bulatan hitam ya, lum'atun.
Lum'atun qadru dirham. Seukuran atau seluas koin dirham. Nah, ya, lam yusibaha al-ma'u, yang tidak tersentuh oleh air. Fa'amarahu an yu'ida al-wudu'a. Kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk mengulang wudunya lagi. Nah, dibaca. Falau lam Walau takun. lam takun al-muwalatu syartan li amrihi bi Enggak, ghasli bukan li amrihi, la amarahu. ulam la amarahu la amarahu bi ghasli ma fat Bighasli, al bighasli ma fatahu, begitu. Baik. Falau lam takunil muwalatu syartan la amarahu bighasli ma fatahu. Walam ya'murhu bi i'adatil wudu'i kullihi. Nah, ya. Nah, kalau mualah berkesinambungan itu bukanlah syarat, maka Nabi Muhammad tentunya cukup memerintahkan agar membasuh bagian yang terlewat itu saja, dan tidak memerintahkannya untuk mengulang wudhu secara keseluruhan. Kemudian kata lum'ah itu adalah al-mawdi'ul ladzi lam yusibahu al-ma' fil wudu'i awil ghusli. Apa artinya? Suatu tempat yang tidak terkena air di dalam wudhu atau saat mandi, itu disebutnya lum'ah di dalam Ustaz. hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini pertemuan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan li hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.